Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita kembali di dalam majelis ilmu di waktu maghrib ini. Yang insya Allah kita akan menjelaskan mengenai bagaimana mengenal Rabb ya. Nanti ada penjelasannya ya mengenai mengenal Allah. Terus juga bagaimana ayat-ayat tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Maka tentunya semoga dengan pembelajaran bagaimana mengenal Rabb ya, atau marifatullah gitulah gitu bahasa saat ininya gitu ya, bahasa khususnya, maka kita lebih mengenal Allah dan lebih dekat dengan Allah. Di dalam diri manusia itu ada potensi yang dapat mendukung kehidupannya. Sebagaimana diantaranya potensi akal, pikiran, dan ilmu yang dapat diperoleh dari alam dan dari petunjuk yang terjamin kebenarannya. Itu apa? Kitab Al-Quran. Karena dalam Al-Quran dijelaskan tentang sejarah kehadiran umat manusia. Dari siapa? Nabi Muhammad. Dari Adam. Oh, Nabi Adam. Adam. Iya, Nabi Adam. Ya. Dari Adam. Ya, Nabi Adam. Tahu kisah dari Nabi Adam, sejarah. Nah, ini sejarah yang harus kita ketahui ya. Orang Islam tahu dari Nabi minimal 25 Nabi. Iya, dari Nabi Adam kan. Iya. Jadi kehidupan itu mulainya dari Nabi Adam alaihissalam. Bukan dari monyet kan ya. Justru Nabi Adam yang berfungsi selain sebagai manusia pertama di bumi, juga sekaligus Nabi pertama yang membawa petunjuk kepada sesamanya. Selain Adam, terdapat beberapa nabi dan rasul. Ya. Contohnya yang dikenal 25 nabi dan rasul ya yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya nabi dan rasul itu, nabi itu ada 124 ribuan ya, sekitar segitu. Rasul itu ada 300-an. Iya. Jadi yang di dalam Al-Quran itu cuma yang disebutkan saja ya, yang ada yang tidak disebutkan ya, gitu. Ya seperti Nabi Sits ya. Kemudian juga Khadir atau Khidir ya, itu tidak disebutkan ya, gitu. Nah, itu adalah manusia pilihan Allah sepanjang sejarah manusia hadir di muka bumi. Dan para nabi rasul itu sangat menonjol dalam sejarah kehidupan manusia sebagai pemimpin, baik dalam hal din ya, dinul Islam maupun sosial. Nah itu. Karena itu kata Allah ya, ada di antara mereka yang diceritakan kepadamu dan
di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu ya. Dan bagaimana apa yang diajarkannya itu adalah sama ya, yaitu tauhid. Yang berbeda dengan mereka itu diantaranya adalah syariatnya ya. Dan sudah dijelaskan kan kalau kemarin bagaimana dijelaskannya itu bagaimana sholatnya gitu kan gitu. Sholatnya mungkin ada perbedaan gitu ya gitu. Apakah ada yang dia ajarannya itu pakai tahiyat, ada yang tidak demikian gitu. Ada yang tentunya gerakannya berbeda sesuai apa yang diajarkan ya gitu. Dalam berbagai ayat telah banyak diberitakan bagaimana para nabi dan rasul mengenal Rabb-nya dan mengabdi kepadanya. Karena itu pada prinsipnya kepercayaan yang disampaikan para rasul adalah la ilaha illallah. Ya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ada 5 tema pokok upaya para nabi memberikan penjelasan dan prinsip yang sama kepada umatnya untuk mengenal Rabb-nya. Di dalam Al-Quran diungkapkan pada waktu Nabi mengajak Ahlul Kitab kembali kepada prinsip yang sama. Allah firman, ya ahlal kitab ya. Marilah kembali kepada suatu kalimat ya. Ketetapan yang tidak ada perselisihan kembali antara kami dan kamu, yaitu la ilaha illallah ya. Yaitu ayat ini mengajak Ahlul Kitab agar kembali pada prinsip yang paling mendasar, yaitu mengabdi kepada Allah ya. Maka prinsip selanjutnya adalah Al-Quran merinci bagaimana seharusnya kita yakin kepada Allah. Hanya pada awalnya manusia percaya kepada Allah, tapi dalam proses kehidupan selanjutnya keyakinan yang dianut ada yang kabur ya itu. Nah di mana kita itu kan banyak ya kepercayaan bagaimana seperti politeisme. Nah itu di agama yang lain bagaimana meyakini ya Tuhan itu banyak ya gitu. Karena Islam meyakini ya Rabb itu kan satu kan, Tuhan itu satu. Agama lain kan kadang ada yang meyakini banyak ya gitu. Ya. Dan terjadi di sepanjang sejarah manusia. Pada Nabi Nuh nih, Rasul pertama ya, digambarkan bahwa sudah ada sekelompok manusia yang menganut kepercayaan yaitu penyembahan pada berhala. Begitu pula zaman Rasulullah, masyarakat kota Mekah ketika itu telah didominasi berbagai bentuk kepercayaan dan penyembahan kepada berhala-berhala ya, pada al-asnam. Dalam salah satu sumber sejarah disebutkan ketika zaman Rasulullah bahkan ada 360 berhala yang dipercayai dan disembah secara aktif oleh masyarakat di kota Mekah. Sebagian berhala masyarakat jahiliyah
itu dipajang di sekitar Ka'bah. Basic itunya ya. Dalam perjalanan turunnya Al-Quran kelihatan ya proses dialog antara masyarakat Mekah ketika itu. Al-Quran memberikan pedoman, petunjuk dan koreksi terhadap perkembangan kepercayaan mereka. Karena itu tujuan utama wahyu itu adalah meluruskan kepercayaan manusia terhadap Rabb-nya dengan memberikan penjelasan secara ringkas ya. Nah, misal di surat Al-Ikhlas kan bahwa qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya. Lam yalid wa lam Yulad. ya, tidak beranak dan tidak berorang tua. Iya, tidak diperanakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak bergantung pada suatu apapun dan siapapun. Tetapi dia adalah Allahus Samad, tempat meminta, mengharap, dan tempat mengabdi satu-satunya. Oleh karena itu kesempurnaan Islam itu harus dimulai dari sini ya, yaitu keyakinan atau keimanan melalui wahyu Allah yang akan mengantar seseorang mengenal Rabb-nya secara sempurna dengan memperdayakan tentunya potensi akalnya secara optimal. Nah, itu untuk penjelasan pertama bagaimana mengenal Rabb-nya. Nanti kita akan lanjut lagi penjelasannya di kesempatan berikutnya. Wallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina bil hikmati wa rabbana atina fid dunya hasanah benar. Wa inna suda wa tuqa wa afafil kana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.